Masya ke Binaria, pulang-pulang ku berbadan dua, meski tanpa restu orang tua. Rambut panjang, lurus, membawa kesan feminim. Seperti itulah sosok Kurniati Kamalia atau Titi Kamal dikenal publik selama ini. Namanya melesat ketika ia mulai berkarir di dunia film. Tapi jauh sebelum itu, Titi kecil ternyata telah menampakkan bakatnya berlaga di depan kamera sebagai seorang model. Sebuah komik Jepang yang begitu diminatinya ternyata membawa inspirasi sangat besar untuk karirnya ke depan. Dari kecil tuh kayaknya udah agak-agak narsis kali ya, maksudnya banci tampil lah bisa dibilang. Maksudnya kerjaannya muncul terus, teman-teman kakak kan sama teman-temannya kadang-kadang suka foto bareng yuk, tiba-tiba kok ada yang nyempil gitu, oh ada Titi gitu, tiba-tiba muncul gitu, sampai diusir-usir juga nggak mau, tetap pengen ikut tampil foto gitu, saking pengen tampilnya gitu. Masih kecil itu seneng banget di foto-foto, seneng banget tampil sampai SMP. Itu kakak ngeliat nih kayaknya seneng banget nih, cuma jalannya gimana ya supaya bisa jadi ya mungkin foto model atau jadi artis gitu. Terus belum ada jalannya aja sampai sewaktu-waktu, zaman dulu kan masih pakai telepon umum ya. Kakak aku lagi ngantri telepon umum, terus tiba-tiba ada yang ngantri nih fotografer di belakang. Terus dia ngeliat kakak aku yang nomor 1 namanya Emily, Mbak mau nggak jadi model gitu. Hah, model apa? Model iklan, model majalah gitu. Wah, kalau saya sih udah kerja dan saya nggak tertarik jadi model. Cuma kayaknya adik saya nih, dia masih SMP sih, cuma dia tertarik untuk jadi model gitu. Oh gitu, boleh deh, kapan saya bisa ke rumah gitu. Terus akhirnya difoto, namanya Mas Andri kan. Akhirnya saya difoto di rumah segala macam, bergaya lah gitu. Seneng kan, ganti baju bagus apa gitu-gitu. Terus akhirnya fotonya dikirim ke agensi namanya Polo. Nama Mas Polo namanya. Sejak itu saya juga emang sebenarnya dari SD sudah mengkoleksi yang namanya komik Jepang Topeng Kaca. Itu berkisah soal Maya Kitajima yang cinta banget sama dunia acting, dan itu yang bikin saya juga pengen banget jadi aktris gara-gara Maya Kitajima ini, karakter ini gitu, karena dia benar-benar pendalamannya dahsyat banget lah gitu soal acting gitu. Jadi Suzumi Uchi kan pengarangnya, itu bagus banget dia mengisahkan soal bagaimana Maya Kitajima bisa menjadi seorang bidadari merah, menjadi ini, berakting sebagai ini itu, sebagai si buta, sebagai apa gitu. Jadi dari situ saya jadi cinta banget sama acting gitu. Bermula dari sebuah majalah remaja saat itu, Titi Kamal mulai merambah dunia hiburan. Selain punya keberanian berlaga di depan kamera, ia memang dikenal sebagai gadis kecil yang selalu punya kebiasaan dan cita-cita yang berbeda dibanding teman-teman sebayanya. Meski cantik, ia merasa tak punya modal kuat untuk jadi seorang artis, dan keunikan pribadinya lah yang membawanya menjadi juara. Saya nggak punya modal apa-apa kan, secara masih tomboy, nggak punya make up, nggak punya modal apa-apa lah. Sementara dia finalis-finalis lain ada yang bawa makeup artist, ada yang bajunya udah pakai gaun-gaun bagus apa gitu. Saya yang bingung doang gitu, yang cuma punya lipstick 1, jadi taruh di sini sama di sini, udah kelar. Iya, makanya bingung kenapa bisa ngefans sama Mike Tyson, tapi memang ya begitulah aku yang dulu tuh seneng beda sendiri gitu, harus beda, nggak mau sama-sama orang seneng ini, cita-cita mau jadi apa, waktu itu pada jawab dokter lah, guru lah atau apa, nggak mau, aku mau jadi diplomat gitu, soalnya diplomat bisa jalan-jalan keliling dunia gratis dengan akses yang mudah gitu, mikirnya gitu, soalnya emang cita-cita banget pengen bisa keliling dunia gitu. Maka perjalanan Titi Kamal menyusuri kerasnya persaingan di dunia model juga film telah dimulainya. Melangkah dari peran-peran kecil dan tak berarti di beberapa kesempatan, Titi Kamal akhirnya menemukan titik terang perjalanan karirnya. Jadi sambil saya foto-foto, saya juga casting buat iklan-iklan juga udah mulai. Tapi habis itu saya buat sinetron, saya casting, terus udah gitu ya udah casting akhirnya terpilih. Awalnya sih sempat menjadi figuran sekali di sinetron gitu, inget banget dibayar 25.000 cuma lewat doang. Jadi aku bingung kan, waktu itu
Mbak lewat mbak, lewatnya gimana nih? Lewat orang kaki sakit apa lewat gimana? Udah lewat aja. Udah gitu dipanggilnya bukan nama lagi. Mbak yang baju bunga-bunga lewat sekarang gitu. Lewat gitu. Oh yaudah. Cuma pengalaman sih, seru aja gitu. Abis itu saya mulai casting lagi, akhirnya mendapatkan peran lumayan sentral lah sebagai waktu itu sinetron komedi judulnya Bolak-Balik Sip. Itu sebagai anaknya Mbak Reni Jayusman, terus di situ ada juga Him Damsik, ada Subarkah, ada banyak sih, ada Mbak Becky Tumewu segala macam. Sejak itu ya udah sinetron sama sampai akhirnya ketemu sama sama Dian Sastro waktu itu. Terus dia ngajakin aku, mau nggak main film nih. Waktu itu dia udah ikut film Bintang Jatuh sama Mas Rudi Sudjarwo. Terus aku bilang mau banget. Akhirnya dikenalin sama Mas Rudi Sudjarwo, diajakin main film action tragedi bareng sama Rako, terus Indra Birowo, Gary Iskak gitu. Nah setelah itu kita berdua disatukan juga bareng-bareng sama cast lain di film Ada Apa Dengan Cinta gitu. Oh dia dari kelas 6, dari kelas 1 SD juga bilang, "Ma gimana sih caranya masuk TV?" Saya bilang itu orangnya syuting nak di mana, baru nanti dia ditayangin di TV. Titik pengen dong Ma, ya nanti dia sabar. Nah gitu kan. Jadi alhamdulillah pula saya ini apa yang anak mau ya, insya Allah ya dikabul sama Allah, gitu kan. Nah jadi ya akhirnya lah anakku kok sekarang ke TV gitu loh, alhamdulillah. Beberapa sinetron di televisi, lalu film-film layar lebar yang dibintanginya, seperti Ada Apa Dengan Cinta, Anak Kampus, Pura-Pura Buta, dan banyak lagi film lainnya, akhirnya memang membawa nama Titi Kamal ke jajaran artis terkenal di tanah air. Kemampuan aktingnya tak lagi diragukan, dan ia berharap banyak untuk bisa terus ada di dunia yang ia cintai itu. Titi orang profesional gitu. Kadang-kadang kalau capek iya bete mukanya begitu udah kamera rolling action udah berubah mukanya. Udah apa kabar gitu udah ketawa lagi gitu. Karena ya itu dia profesional. Masalah di rumah, masalah pribadi dia nggak pernah bawa ke kerjaan dia gitu. Kalau udah action kamera dia akan profesional sesuai dengan karakter dia gitu. Dia bisa nangis dalam waktu sangat singkat, kemudian dia bisa diam lagi. Saya bilang, wah lu jago banget, belajar di mana ya dek? Saya bilang, memang dia anaknya, saya lihat waktu itu kayaknya bisa nih dia acting ke depan gitu, karena kemampuan dia di situ. Acting sih sebenarnya sekarang udah kalau bisa tetap di maintain seperti sekarang ini ya, bisa tetap memilih peran yang saya suka gitu, dan semoga bisa menjalankan peran-peran lain lagi yang jauh lebih menantang, mungkin sebagai pilot, sebagai atlet apalah gitu. Jadi ya terus berjalan aja, semoga sampai tua bisa tetap syuting yang menantang, yang seru-seru. Bandel sih, suka ngambil singkong tetangga gitu. Saya suka ketahuan diomel-omelin kabur gitu.